Tika nih belajar tubanya kuliah tuh tahun 2014 bareng sama aku ya. Oke. Masuk isi waktu tuh ngambil jurusan apa nih Tika? Jurusannya sorry. Jurusan musik. Ini prodi ya? Ya, prodinya penyajian. Nah ini ini buat teman-teman. Jadi di jurusan musik isi Yogyakarta ini ada 4 prodi. Jadi ada seni musik, ada pendidikan musik, ada penciptaan musik, dan ada penyajian musik. Nah aku sendiri di penciptaan musik. Jadi kayak sok-sok pengen jadi komposer gitu, kayak ADMS, Erwin Gutawa gitu kan. Nah kalau si Tika ini jadi penyajian musik ya. Jadi kayak performers gitu ya. Tika ya. Dan pada waktu itu kan memang penyajian di angkatan kita kan baru prodi terbaru itu. Percobaan itu. Ya, masih. Karena saya memang mikirnya, wah ini berarti saya kuliah cuma main-main aja nih gitu, main musik aja nih gitu. Teorinya nggak begitu gitu loh Mas. Karena memang fokusnya memang di main gitu kalau di penyajian. Kok taunya cuma buat percobaan toh waktu itu, tapi ya udah. Ya gitulah namanya kelinci kan lucu awalnya. Kelincinya lucu gitu. Lama-lama bingung. Ya. Gitu. Tapi emang karena awal-awal si prodi waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang sepertinya mudah-mudahan semakin membaik sih. Prodi di Yogyakarta. Nah, kalau boleh tahu nih Tika, di tahun 2014 tuh selama kamu kuliah, menjalani kuliah, ada nggak hal-hal yang berkesan? Ini kan tadi kalau SMM kan karena mungkin lika-likunya banyak banget karena tadi kamu sempat ganti instrumen juga di situ ya kan. Nah, di mulai 2014 ini ada nggak ya sesuatu yang membuat kamu jadi mungkin semacam titik balik kah atau sesuatu yang kamu berkesan banget kah gitu? Iya, di 2014 itu sendiri itu ya saya cuma kuliah aja ya, sibukannya cuma kuliah. Terus ketika saya di 2014 itu ada pengalaman saya pertama kalinya mengikuti orkestra di Jakarta. Itu yang cukup ternama juga, namanya Jakarta Symphony Orchestra. Itu pertama kali saya benar-benar terjun di dunia orkes profesional ya, gitu. Benar. Pada waktu itu memang saya ditunjuk oleh Pak Harun. Jadi menjadi penggantinya Pak Harun waktu itu. Terus ya udah, jadi kuliah ya kalau misal ada pekerjaan gitu saya tinggal Mas. Saya tinggal. Terus saya mengikuti CSO itu, saya belajar untuk benar-benar mandiri yang dari Jogja ke Jakarta, harus membawa tuba sebesar itu. Dan itu kan saya naik kereta, bawa tuba sebesar itu, bawa koper untuk ke Jakarta gitu. Itu pertama kali saya ke Jakarta. Ya enggak juga sih, enggak pertama kali ke Jakarta, cuma gabung di orkes profesional gitu. Di Jakarta betapa gitu ya. Dekannya gitu. Wah memang itu cita-cita saya sebelumnya. Saya pengen banget nih jadi pemain orkes gitu, paling nggak di Jakarta lah gitu, pengen banget. Ya akhirnya alhamdulillah kesampaian gitu Mas. Dream come true. Kesampaian alhamdulillahnya. Terus akhirnya saya ikut CSO. Ya saya seneng tapi saya deg-degan juga. Pas waktu ketika proses ini, cerita sedikit ya untuk di CSO sendiri. Karena itu pengalaman pertama orkes buat saya. Saya tuh memang deg-degan, dan ketika itu saya dikondak oleh orang Amerika, konduktor dari Amerika. Nah di awal itu memang saya udah dikirimin partitur, dikirimin lagunya apa yang harus dibahas, yang harus dipelajarin gitu. Tapi saya nggak mempelajari gitu, karena saya memang sebelumnya saya nggak pernah tahu sebenarnya orkes tuh orkes tuh gimana sih, ngejob tuh gimana gitu, pekerjaan orkes itu gimana tuh saya tuh nggak tahu Mas. Sistemnya memang harus ngapain urutannya. Saya belum pernah dibumboni sama ya teman-teman yang mungkin udah lebih profesional dari saya gitu. Jadi saya benar-benar nol banget. Terus akhirnya saya udah mental lah, wani gitu, berani gitu untuk kesana. Akhirnya di sana saya pas waktu latihan itu saya sampai dimarahin itu sama konduktornya karena memang saya belum siap Mas. Dan memang banyak banget nada-nada yang nggak saya tiup. Jadi saya tuh nyabon. Jadi Mas benar-benar gitu ya. Wah parah banget sih, kacau banget sih gitu. Dan di antara semua orang itu memang saya sendiri yang kayaknya tuh kayak kok bodoh banget gitu. Saya orang baru, terus saya juga terjun di dunia orkes juga baru gitu. Terus saya malah dikondaknya kok yang dilalai sama orang luar langsung gitu, yang itu pastinya lebih profesional lagi. Profesional lagi. Mungkin itu ya yang bikin ketara banget, kelihatan banget kayak anak baru ini gitu ya nggak sih? Iya. Jadi secara pengalaman juga itu mungkin tapi kan benar-benar saya pucet banget pas waktu latihan tuh pucet. Terus pernah pas di tengah-tengah lagu itu saya dipanggil sama konduktornya, tuba gitu.
dimarahin. Ya itu kan tambah mentalnya tambah Iya, drop tuh down saya. pasti. Lah ya makanya terus Depan orang aduh banyak. ini kenapa ya aku salah. Ya memang salah sih, aku memang belum siap apapun gitu. Terus akhirnya saya malu gitu di depan anak-anak orkes gitu, konduktor marahin saya, ya akhirnya ya udahlah Jadi gitu. pengalaman. Besok bakalan tak ubah, maksudnya kayak aku harus jadi lebih baik lagi nih gitu. Ya dari situ saya bermula, kalau misalkan tidak ada Jakarta Symphony Orchestra, saya nggak mengikuti di tahun 2014 ini, mungkin saya nggak sampai nggak seperti sekarang ini gitu loh. Jadi memang berkesinambungan banget, memang JSO itu sendiri memang pengalaman yang sangat berkesan, sangat berharga, walaupun saya memang terlihat jelek lah di situ. Terlihat saya tuh sebenarnya nggak mampu gitu. Kamu tuh nggak mampu di situ, ngapain gitu. Tapi saya dari situ saya sadar gitu, saya harus mengubah apa yang harus saya ubah. Saya harus jauh lebih baik gitu. Kalau misal besok diundang di orkes mana gitu, saya harus mencoba untuk lebih baik lagi. Justru Namanya itu juga, pukulan untuk saya awal gitu. karir kan namanya Iya. juga. Betul. Yang penting itu terus ya yang penting nggak menyerahnya, ya nggak sih. Yang penting tetap semangatnya. Yang penting untuk selalu evaluasi diri dan mau memperbaiki diri, yang kayak Tika tadi lakuin sih, itu yang kayaknya itu semua kunci untuk tetap bisa maju dalam hal apapun gitu loh. Jadi jangan pernah menyerah adalah kunci Iya. kesuksesan. jangan menyerah. Oke. Oke. Cut dulu. Ini kan udah 40 menit ya? Gimana? Tetap lanjut? Lanjut aja. Oke, 12. lanjut yuk, 12 ya. Se. Oke, nah tadi Tika udah cerita pengalamannya di JSO, ya kayak ibaratnya untuk titik baliknya Tika biar lebih kepacu lagi, lebih semangat lagi untuk berjuang di musik gitu loh. Apalagi memang akhirnya sadar kan, ternyata aku memang belum apa-apa sih, masih banyak bintang-bintang di langit sana yang belum aku bisa raih gitu kan, hal-hal semacam kayak gitu. Dan itu bagus banget sih, maksudnya aku pribadi juga pasti selalu ngalamin fase-fase kayak gitu. Riga juga pasti pernah ngalamin fase down yang kita akhirnya kayak ngerasa useless, nggak bisa apa gitu nggak sih? Kayak tapi kalau kita semua pikir-pikir, kita ingat-ingat lagi sekarang ya, pasti kayak ngerasa ya wajar sih kita kayak gitu. Wajar sih kita ngerasa down gitu, merasa kayak apa? Oh, kok aku kayaknya jelek banget gitu. Karena emang itu awal karir gitu dan kan. Awal proses kita belajar mulai. selalu kayak gitu. Betul. Kalau nggak kayak gitu kita nggak akan tahu. Betul. Bener Betul gitu. sekali. Oke lah. Nah terus berarti setelah itu Tika lanjut terus ya. Berarti emang sering main juga di JSO atau gimana? Terus setelah itu belum ada Sering ya? Sering. Itu saya 3 kali sih cumaan, sampai sekarang tuh baru 3 kali. Baru 3 kali ikut JSO. Jadi setelah 1 bulan saya diajak itu, 1 bulan kemudian saya diajak lagi, jadi di email gitu. Event bulanan. Iya, Oh. itu event bulanan. Cuman sekarang saya memang udah enggak. Udah nggak ikut lagi Udah ya. Kita nggak pernah diajak. Biasalah dia juga kemana-mana kok ya. Karena mampir udah sana ngerambah yang mampir sini. lain. Tapi emang ya yang penting kita tetap belajar lah dimanapun tuh, kita bisa belajar kok ya di orkes manapun Iya. gitu. Oke, nah berarti Tika ini dari 2014 sampai sekarang masih lanjut kuliah ya? Kuliah terus ya? Enggak, saya enggak lanjut. Itu karena memang ada di semester 3 itu saya memang ada penawaran beasiswa itu. Oh gitu. Itu dari senior ya. saya yang sekarang sekolah di Yongsito Konservatori Musik Singapura sana itu. Singapura Iya, ya? Singapura. Terus, Itu bilang kalau saya kemarin itu loh lihat apa konser kamu di Himasi Queen Orchestra di UNY gitu, dan saya memang melihat kemampuanmu, kayaknya kamu mampu deh kalau misal sekolah di luar gitu, gimana gitu. Kamu nggak tawaran itu gitu. Kebetulan saya kenal dengan kepala tiupnya di Nanyang, di Nava itu sendiri, itu namanya Mr. Josh Flah. Kesempatan besar itu. Iya, terus akhirnya wah saya mau banget mas, ini beneran apa enggak gitu. Iya beneran gitu, yang penting kamu niup terus, kamu harus latihan terus. Oh iya mas, siap. Ya dari situ kan saya memutuskan untuk ya aku keluar aja lah gitu. Dan ketika itu keluar dari isi. Keluar dari isi mas. Keluar dari isi. Suatu Jadi langsung keputusan yang berani banget. keputusan Iya yang sih. berani banget dengan PD-nya kan gitu. Padahal saya belum tentu kan keterima apa enggak kan gitu. Lah di tengah-tengah perjalanan ketika saya mau ke Nava itu sendiri, itu tuh memang saya sangat anjlok sih mas. Jadi kayak pikirannya udahlah blong gitu kok. Ternyata malah ada
ada masalah lain gitu. Ternyata memang di Nanyang sendiri itu ada mahasiswa Tuba baru, mahasiswa baru yang mau masuk Tuba gitu. Kenapa kok saya kok diajak untuk ditawarin untuk gitu. sekolah untuk sekolah di sana itu karena memang selama tiga tahun berturut-turut itu memang belum ada pemain tuba. Nek di luar negeri itu kan kalau nggak salah performance itu kebanyakan D3, lulusan D3, D4 gitu. Lah itu saya yang di Nanyang itu harusnya D3. Tapi ternyata nggak diduga gitu, Mr. Joshua ngabarin saya di H-1 minggu, padahal saya udah membeli tiket pesawat, semuanya itu udah siap semua, tinggal berangkat tok. Kok ya Pak Jos ngabarin saya kalau Tika mohon maaf sekali gitu, kesempatan kamu untuk di sini itu memang sangat kecil gitu, tapi kamu harus tetap mencoba gitu bilangnya lewat chat gitu. Loh kenapa gitu ya, itu karena memang ada mahasiswa baru nih yang mau masuk mau masuk ke Nanyang gitu, dan itu Tuba gitu. Dan mungkin karena sana kan bayar toh gitu, sedangkan kalau aku kan hanya beasiswa, itu benar-benar full scholarship gitu. Kekurangan orang tadi gitu ya, iya, yang peminatnya gitu ya. Mas, terus malah akhirnya ya sananya saya akhirnya mundur. Sebenarnya sama Mr. Joshua saya disuruh nyoba terus, disuruh maju. Ayo kamu maju aja nggak apa-apa gitu, walaupun kesempatan kamu sedikit gitu. Tapi dari situ saya udah nggak kuat mas, mental saya udah nggak kuat, udahlah gitu. Saya juga nggak ada penguat gitu. Saya punya instrumen aja belum. Saya belum ada instrumen, dan ketika itu sampai orang tua saya tuh sampai ya pinjam uang ke sana kemari untuk membelikan saya tuba waktu itu. Dan itu pun tuba itu masih student, jadi masih seri yang paling bawah ya. Belum profesional. Berarti gitu. mahal banget ya tubanya. Mahal banget ya. Kalau boleh tahu berapa tuh? Ya kalau sesuai itu ya mereknya ya. Sebenarnya kalau Cina gitu ya murah. Tapi nek kayak yang udah profesional gitu ya hampir ratusan juta itu ada. 200 juta pun ada. Wah, ya bisa kebayang ya mahalnya kayak gimana. Iya. Makanya dulu awal-awal juga Tika kayaknya lebih sering untuk minjem dulu ya gitu. Sampai akhirnya bisa dibeliin tuba sama orang tua. Iya, awalnya memang dibelikan sama orang tua. Ya udah, akhirnya bisa beli tuba. Ya iya. Terus selama ini selama diisi itu perform itu pakai tuba dari kampus, Mas. Dari kampus emang menyediakan. Jadi memang awal banget saya itu memang dari SMM itu saya nggak pernah yang namanya punya cita-cita untuk apakah saya itu bisa ya beli tuba gitu. Nggak pernah mas berangan kayak gitu, karena memang saya tuh anak orang biasa gitu, nggak yang orang yang kaya yang punya gitu tuh nggak. Makanya saya menyadari diri saya kalau ya bumbuan lah, nggak tahu lah aku bakalan bisa punya alat itu apa enggak gitu. Terus orang tua akhirnya membelikan dengan dana yang ada aja berapa, akhirnya cuma dapat yang student itu untuk persiapan ke NAFA waktu itu. Tapi ya karena itu tadi mungkin bukan rezeki saya, belum rezekinya saya, akhirnya saya memilih untuk mundur. Dan memang ketika itu saya banyak sekali yang bilang, maksudnya kayak teman-teman kampus ya, banyak senior yang bilang kalau wah Tika itu bodoh ya gitu, kenapa sih gitu, kok dia nggak berangkat aja gitu, harusnya dicoba. Ya memang saya pun juga membodohi saya sendiri gitu, kenapa kok saya nggak berangkat gitu loh. Kan eman-eman gitu, uang saya udah beli tiket PP untuk persiapan semuanya gitu, kenapa nggak diberangkatin gitu. Ya teman-teman pada kecewa semua gitu. Lah setelah itu saya nggak ada keberanian untuk kembali lagi ke isi, sebetulnya ke kampus lagi tuh nggak ada keberanian. Akhirnya saya mangkir 5 semester itu. Nah dari semester 3 itu 5 semester itu saya mangkir. Iya mas, 2,5 tahun dong berarti. 2,5 tahun itu saya hampir DO loh, hampir DO, mau DO itu saya. Jadi memang itu masa tersulit saya banget sih, maksudnya paling itu sedih down ya banget di situ ya. Stres mas, sampai saya mau ketemu sama teman-teman, sampai mau ketemu sama senior tuh saya rasanya malu banget. Padahal ya kalau dipikir-pikir saya tuh udah berusaha untuk serawung gitu. Orangnya tuh serawung, orangnya aktif, maunya sama senior sering banget nanya. Ya, gimana ngakrapin diri ngakrapin gitu diri ya. Gitu loh. Cuman karena adanya ini, karena saya nggak jadi untuk maju ke luar. Ya udah akhirnya udahlah untuk memutuskan untuk nggak itu aja. Nah, berarti kayak nggak usah semacam lanjut. Fasenya mental breakdownnya Tika di situ sih. Bener-bener yang kayak merasa nggak percaya diri, merasa penyesalan yang paling besar karena melewatkan kesempatan yang menurut banyak orang itu hal yang langka. Tapi
pasti Tika punya tujuan lah. Maksudnya punya alasan. Sorry. Ya, Tika punya alasan yang kuat yang sudah dipikirkan matang-matang sehingga dia akhirnya memutuskan untuk tidak berangkat gitu. Yang orang-orang tidak notice, yang nggak tahu ya kan gitu. Oke, terus gimana tuh? Yaudah, terus selama saya mangkir 5 semester itu itu cuti berarti ya? Itu enggak cuti, Mas. Enggak cuti, saya benar-benar keluar itu. Memang pada waktu itu di semester 1 itu kan langsung dapat dosen wali ya? Iya. Itu udah dapat dosen wali, saya itu dapatnya Prof Johan. Ya sekarang ngajarnya di Pasca gitu. Terus saya memang sebelum saya memutuskan untuk keluar dari isi sendiri, saya itu ketemu sama Prof Johan untuk konsultasi. Ini baiknya saya gimana ya Pak gitu, atau saya mengundurkan diri atau langsung tinggal aja gitu. Profesor Johan memang menyarankan untuk udah gitu, kamu langsung tinggalkan aja gitu. Kamu lebih baik kamu mengambil sekolah yang di luar aja gitu, gitu daripada di sini, karena memang SDM-nya di sini tuh memang belum memadai, apalagi untuk instrumen tuba sendiri. Oh gitu. Kan gitu. Terus akhirnya Profesor Johan ya udah merestui saya untuk udah kamu keluar aja gitu. Ya. Jadi tanpa ada pengurusan, nggak pakai pengunduran diri, nggak ada ACC dari itu, nggak ada Mas. Iya udah belandang aja gitu saya. Ya itu tadi sih, karena mungkin udah kayak putus asa juga nggak sih, maksudnya nggak kebayang lah mau ngelanjutin banget. Tuh kan. Oke. Nah terus selama 2,5 tahun itu ngapain dong kamu? Ya, nganggur banget gitu? Enggak juga. Di tahun pertama tuh saya, itu kan berarti di 2014 ya akhir ya. Akhir ya. Itu pas waktu Agustus saya mengikuti audisi GBN. GBN itu Gita Bahana Nusantara. Nah itu tuh, pernah dengar gak Gita? Sorry kok Gita? Pernah dengar gak Riga? Gita Bahana Nusantara. Apa itu? Nah itu tuh ya, kalau mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, Tika itu orkestra yang punya negara nggak sih kalau nggak salah ya. Dan itu untuk ngiringin acara kenegaraan di 17 Agustus. Iya, acara gitu. Iya. Dan jangan salah, yang aku tahu itu selalu audisi tiap tahun. Ya nggak sih? Iya betul. Oh iya. Yang di film-film kalau misalkan yang main itu berarti ya, yang main musiknya itu. Iya. Jadi Gita Bahana Nusantara adalah pagelaran orkestra yang dikolaborasikan dengan instrumen musik nasional yang terdiri dari gabungan pemusik dan vokalis muda terbaik yang dipilih melalui audisi dari seluruh provinsi Indonesia. Jadi dari 34 provinsi itu dipilih yang terbaik. Gitu. Jadi kayak emang disaring banget untuk orang-orang terpilih. Memang ya, maksudnya secara kemampuan gitu, dan otomatis memang kesempatan itu selalu diambil dengan baik oleh teman-teman yang akhirnya bisa masuk ke GBN ini gitu. Dan kalau nggak salah emang ada kayak masanya cuman bisa berapa kali ikut gitu ya, Tika, Iya ya? betul. Kalau yang Tika ini sendiri udah pernah ikut berapa kali GBN? Saya mengikuti udah tiga kali berturut-turut di tahun 2015, 2016 dan 2017. Wah, kebayang nggak tuh? Ya mungkin itu karena sedikit ya yang ikut audisi, karena sekarang main tuba itu kan sedikit banget sebetulnya. Berarti karena lowongan saingan per instrumennya juga ya, berarti ngaruh juga berarti ya? Ngaruh. Tapi ya pasti dong, kalau emang sedikit berarti susah ya nggak sih? Iya. Maksudnya vokal tuh banyak banget ya Tika ya? Iya betul. Kalau aku tahu ya, kalau nggak salah ya Tika ya, berarti kan kalau yang vokal nih kalau bisa cuma bisa ambil sekali. Iya betul. Sekali kesempatan aja untuk GBN. Sekali yang pemain string kayak biola, cello gitu itu hanya 2 kali. 2 kali sampai 3 kali. Sekarang udah dibatasi Mas. Oh gitu ya. Udah dibatasin. 2 kali deh, karena violin kan banyak itu. Banyak peminatnya. Berarti tapi kalau tuba itu 3 kali. Peminat juga itu ya yang ngaruh itu ya. Nah itu emang kuotanya berapa kali? Susah memang untuk cari pemain tuba. Apalagi untuk mereka yang concern, yang memang secara kualitas itu qualified buat mereka, memang susah. Jadi nggak usah merendah lah ya kamu ya, mengakui saja kalau kamu memang secara kualitas memang dibutuhkan gitu di GBN, karena emang 3 kali berturut-turut loh ikut. Menurut ya tingkatnya kan juga tingkat nasional gitu ya. Ya karena saya juga pinter aja kali ngomong sama jurinya gitu. Mengambil hati para juri itu mungkin saya juga pinter pada juri ya. Iya. Mungkin karena tapi sebelumnya pengalaman tuh di 2014 saya tuh kan juga mengikuti audisi juga GBN. Tapi saya nggak diterima gitu, karena memang pesaingnya tuh 2 tahun di atas saya, itu senior saya gitu. Jadi saya udah merasa kayak, waduh kayak nggak mungkin deh itu, nggak mungkin aku bakalan lolos gitu. Dan pada akhirnya memang nggak lolos. Terus akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Sebenarnya malu sama teman-teman gitu, kok aku nggak lolos sih gitu, teman-temanku yang lain aja lolos kok gitu. Terus saya di 2015 coba lagi, ya itu pas waktu mangkir tuh, daripada aku nganggur juga kan. Daripada aku nganggur, saya di 2015 saya ikut
GPN lagi, terus alhamdulillah saya diterima di 2015. Saya mengikuti selama proses itu karantina. Jadi memang GPN sendiri kan memang proses karantinanya itu ada 20 hari. Mulai dari 1 Agustus hingga 20 Ya. Agustus. Sama Per kayak tahunnya Paskib. selalu begitu. Ya kayak paskib Paskib memang gitu juga. paskibra Betul. ya. Oh Oke. gitu. Itu terus di 2015 itu itu pengalaman pertama juga. Akhirnya saya mendapat kenalan juga banyak dari Kementerian Pendidikan. Ada Jelas Bapak ya. Edi Irawan itu selaku ketua seni pertunjukan di Kementerian Pendidikan. Terus habis itu ada Bapak Joko Sarwoko juga, Wah. itu Kombes Polri. Itu jadi pendiri utama. Ada Opa-Opi juga. Banyak banget saya kenal sama mereka gitu. Saya senang banget sih gitu kenal sama mereka tuh. Akhirnya mereka kayak, ya ampun gitu, kamu kok pegangnya kok alat besarnya kayak gini gitu. Kamu tuh cewek loh gitu, kok kuat gitu. Iya Pak, udah biasa. Ya udah gitu, sampai capek Mas. Sebenarnya kalau ketemu sama orang baru dan baru melihat saya niup gitu tuh orang-orang pada hah gitu. Kamu kok bisa sih gitu niup alat sebesar itu gitu. Karena kondisinya mudah menarik perhatian. Iya. Emang. Ya mungkin Bagi karena perempuan cewek. juga ya gitu. Jadi gitu. banyak yang akan notice dan respect nih gitu loh, Iya. dengan posisinya kayak gitu. Iya, terus ya di 3 tahun saya mengikuti GPN itu tadi memang di dalamnya selain saya mengikuti pas upacaranya ya itu memang ada acara lain kayak Kemendikbud tuh mengadakan konser untuk merayakan Sumpah Pemuda. Terus merayakan perayaan Indonesia Raya 3 stansa. Terus habis itu ada kayak Hari Kesaktian Pancasila juga. Jadi selama 3 tahun itu memang benar-benar kayak aku tuh main orkes tapi di lingkup Kementerian Pendidikan aja gitu terus selama 3 tahun itu. Jadi orang istana. Iya, orang istana nih. Bobo istana nih ya. Iya. kan? Oke. Tapi paling enggak tuh saya mangkir tuh ada yang dibanggakan lah. Iya benar. Minimal begitulah Mas gitu. Makanya saya kan juga mendapat di situ kan saya juga mendapat beberapa sertifikat dari Iya, negara itu juga sangat berharga itu nantinya gitu kalau Bener, untuk mendaftar tingkat nasional kayak gitu. mendaftar jelas pekerjaan banget. gitu kan itu udah dapat nilai yang plus lah gitu. Kalau nggak salah sempat diliput juga nggak sih sama Iya, Net TV? di Net dua- TV loh. Woi. Iya itu pengalaman yang paling sip banget sih. Maksudnya itu bejo banget. Itu tahun berapa ya Tika ya? Di tahun 2016, di tahun 2016 itu memang dari pemimpin itu tadi dari Pak Edi Irawan, dari Pak Joko, dari konduktor dari Pak Purwa, terus dari Pak Surti Hadi, terus itu tuh memang menyarankan saya untuk menjadi itunya Narasumber lah ya, narasumbernya yang gitu. diwawancarai Heeh, gitu ya. yang diwawancarai mungkin Perwakilan karena memang dari- terlihat menarik gitu sih. Iya, Karena makanya. terlihat menarik, terus akhirnya saya dikasih tahu, Tika gitu, nanti kamu diliput dia sama Net TV gitu. Wah iya Pak gitu, emang kenapa Kasih. gitu? Iya itu nanti kamu diliput pokoknya gitu. Pokoknya kamu menjadi pemain perempuan pertama di Indonesia gitu. Wah enggak Pak gitu, saya tuh apa gitu, saya mainnya aja kayak gini gitu. Pesaing saya tuh masih banyak, cowok-cowok juga banyak yang mainnya bagus saya gitu. Terus iya enggak, tapi kan kamu kan memang perempuan jadinya itu ada sorotan tersendiri lah Iya, gitu. Makanya nilai kamu besok plus. dipersiapkan gitu. Itu saya diliput Mas pas waktu saya karantina, diwawancara itu ya saya sangat bersyukur gitu. Kok ya ada Dapat sih kesempatan dapat gitu ya. kesempatan seperti ini gitu. Ya nggak diduga juga gitu. Ternyata memang juri yang di sana kayak pelatih dan petinggi-petinggi itu mereka pada menyarankan saya untuk menjadi narasumbernya gitu, dan memang saya dinobatkan di TV itu sendiri tuh menjadi Atika pemain tuba perempuan pertama di Indonesia Wah, gitu. itu Saya jujur aja keren berat banget sih. gitu Mas dengan Iya. itu gitu. Kenapa saya menjadi yang pertama ya gitu. Padahal sebelumnya kayaknya ada deh gitu pemain tuba, pemain marching gitu kan pasti banyak gitu. Yang tersorot cuma saya aja mungkin kebetulan gitu. Dan saya mikirkan juga yang pertama itu kan belum tentu yang terbaik gitu. Tapi kan ya saya dari situ juga, dari TV itu tadi saya masuk Net TV, akhirnya saya banyak dikenal oleh masyarakat ya beberapa gitu. Saya memang saya bilang kalau ya saya tuh pengen gitu. Suatu saat tuh saya pengen menjadi guru tuba yang baik gitu. Ya walaupun memang guru-guru saya yang dari SMM itu sebenarnya bukan jurusannya tuh bukan di tuba asli gitu. Kayak Pak Harun sendiri itu kan memang dia sebenarnya trombon. Tapi dia bisa niup tuba, akhirnya dia mengajari saya gitu. Beliau mengajari saya, terus diisi sendiri itu juga itu ada Pak Agung Prasetyo.
itu sebenarnya dosen kontrabas tapi dia juga bisa niup tuba. tuba. Terus akhirnya kan, tapi kan itu bukan asli tuba sendiri kan Ya, gitu. Makanya ya, saya tuh betul, pengen betul. banget ketika saya nanti udah lanjut gitu Iya, ya. udah lanjut gitu. Mungkin Saya pengennya karena memang kan jadi nggak bisa pengajar. selamanya juga nggak sih kalau selalu jadi pemain tuba gitu kan pasti ada batas umur, akhirnya kita juga mungkin menua. Iya. Terus ada hal-hal yang mungkin Iya. akhirnya menurun secara fisikly yang nggak bisa kita lakukan untuk selalu meniup tuba gitu. Terus akhirnya Tika jadi punya cita-cita untuk jadi guru tadi. Guru pengennya Oh, gitu. gitu. Dia pengen Karena punya memang- banyak murid gitu loh Mas, Iya. pengen banget. Ilmunya kan emang nggak bisa menua kan, pasti Betul. selalu bisa. Selalu mengalir Iya. gitu kan. Dan Mulia emang banget nih. ya mulia banget dan emang terlebih memang kita melihat secara realistis ya, realitanya memang ternyata Tika sendiri pun jarang menemui guru yang memang benar-benar guru tuba, Iya. pemain tuba gitu. Makanya menurut aku cita-cita ini tidak hanya sekedar jadi angan-angan, Ya. cuma jadi Iya. sekedar niat mulia doang, tapi memang Iya. Tika berusaha menghadirkan sesuatu yang orang butuhkan Betul. nantinya kayak gitu. Iya. Sesuatu banget. Jadi tadi ada yang ketinggalan pas semasa saya di SMM itu, saya itu belajar dengan senior-senior, memang kebanyakan dari senior. Kan kalau instrumen brass itu kan memang tekniknya itu sama, teknik dasarnya tuh kita tuh sama semua. sama gitu. ya. Tapi kan untuk kayak partitur gitu, saya kan butuh banyak banget itu referensi juga gitu. Iya. Akhirnya saya punya pikiran kayak saya harus belajar dengan orang luar nih kayaknya nih aku gitu. Terus akhirnya saya tuh cari-cari di Facebook. Saya searching pemain tuba orang luar itu siapa aja gitu, banyak banget. Langsung arahnya yang keluar negeri, saya ya, add semua. Lah itu saya kan juga bahasa Inggris kan juga nol banget gitu. Makanya saya menggunakan Google Translate untuk saya meminta beberapa part dari mereka. Iya. Itu memang keberanian saya gitu. Gimana caranya? Oh iya, di Indonesia sendiri kan memang SDM-nya aja masih kurang banget kurang untuk di tuba. untuk mengajar, untuk jadi pengajar tuba gitu. Makanya saya punya inisiatif untuk saya menanyakan di Facebook ke orang-orang tuba profesional gitu. Akhirnya saya chat semua, "Lo Pak boleh nggak gitu tukeran ini apa, saya minta beberapa silabus materi untuk tuba." Dan mereka welcome. Welcome sekali Mas. Banyak sekali orang-orang sana tuh yang welcome. Banget, saya senang banget sama mereka. Terus juga sebenarnya guru terbesar saya itu di tuba itu sendiri sebenarnya dari YouTube juga sih. Jadi saya lebih banyak belajar tuh dari YouTube. Oh gitu. Ya itu sih maksudnya yang penting kita tuh nggak mentok di satu hal gitu Ya. loh. Kita tahu itu sesuatu yang sulit didapatkan terus kita jadi kayak udahlah nyerah aja deh. Memang Iya. susah. Males lah gitu kan. Gak apa-apa kok segini aja. Iya kebanyakan kayak gitu dan Tika tidak melakukan itu loh gitu Iya. loh. Jadi kayak iya menginspirasi sih. Buat aku jadi kayak sesuatu yang nyadarin juga untuk saat ini. Wah aku kayaknya jangan gitulah gitu lah. Maksudnya udah gede juga nih. Malesan gitu loh kadang tuh nemu sesuatu nggak ada males. Tapi Tika pun nggak bisa bahasa Inggris. Dia masih bisa pakai Google Translate loh. Perjuangan banget. Iya. Gak usah dipikir lah ya itu Iya, itu nggak bener dipikir, apa yang penting, kagaknya. Tapi usaha loh. Iya. Dan yang digarisbawahi orang luar itu ternyata memang sangat welcome ketika walaupun misalnya itu dari luar negeri gitu ya. Mereka kan lihat kita dari luar negeri ya. Ada yang mau belajar sama aku gitu dan mereka nih ya mungkin mereka juga Excited juga ya buat ngerespon, buat nge-share ngebantu. gitu apalagi sama-sama pemain tuba. Nah itu dia sih. Iya. Sentimen. Iya, makanya itu kenapa saya memang bercita-cita sekali gitu sekarang gini, maksudnya saya kan udah mengikuti beberapa orkes ya di Indonesia sekarang. Yap. Alhamdulillahnya. Jadi kayak Jakarta City Philharmonic kayak terus kayak Jakarta City Philharmonic ya itu berarti yang dibentuk sama Jakarta dari sendiri. Jakarta sendiri itu dari Oh, Dewan wow. Kesenian Jakarta itu. Orkesnya Oke. aja. Dan itu juga sangat itu memang adanya tuh di tahun 2018 kayaknya mulainya. mulai ada ya. Mulainya ada. 2 tahun. Dan itu benar-benar Oke. kayak menghidupkan regenerasi anak-anak muda. Maksudnya musisi-musisi muda tuh mereka banyak yang yang ikut audisi memang. Karena Memang mungkin itu dibuka menemukan audisi. Wadahnya mungkin. Yap, Ya nggak sih? Iya. menemukan wadahnya emang yang kalau yang aku tahu sih memang namanya apa ya ketika satu negara itu kebutuhan musiknya itu sudah menjadi prioritas Heeh. dan akhirnya mereka bisa bikin orkestra dari kota mereka sendiri kayak misalnya ada Bandung Philharmonic juga nggak ya kalau Iya. nggak salah Tika ada Bandung Iya. Philharmonic ada Jakarta City Philharmonic berarti emang kita sudah di tahap musik jadi kebutuhan Iya. dan kalau nggak salah itu juga udah jadi kategori negara maju gitu loh jadi kayak
Aku jadi ikut bangga sih dengernya sudah ada yang dibentuk oleh Dewan Kesenian Jakarta sendiri. Iya, Kayak dan gitu. itu per bulannya selalu ada orkes, Mas. Jadi Tuh, memang selalu ada teman-teman acara ya. gitu yang harus diapresiasi oleh masyarakat. Betul. Yang Itu- selalu diadakan pasti di Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki Iya. ya. Jadi ini sekalian nih mungkin buat sahabat Melodika yang belum tahu, silakan kalau misalnya nanti ada eventnya lagi, boleh banget untuk join. Silakan nanti tahu dong, oh orkestra tuh kayak apa sih, musik klasik tuh seperti apa sih? Betul. Karena kita tetap harus menghormati karya-karya klasik ya, karena itu kayak cikal bakalnya musik ini bisa berkembang sampai sekarang gitu loh. Iya. Jadi buat aku ini ilmu yang berharga kalau emang teman-teman suatu saat pengen lihat kayak Iya. gitu. Oke. Ya, Terus itu salah satunya tadi kan saya pernah main di Jakarta Symphony Orchestra tuh pertama kali. Mm. Terus juga mengikuti Jakarta City Philharmonic itu sampai sekarang. Dan itu pun juga saya tuh hoki gitu. Kenapa saya bisa diajak ini gitu. Sebenarnya kan harusnya ada audisi tuh. Tapi memang tuba sendiri tuh memang nggak dibuka. Memang nggak dibuka audisi, nggak tahu kenapa gitu. Saya pernah gitu. nanya sama konduktornya itu Bapak Budi Utomo Prabowo itu bilang kalau ya udah siapa lagi pemain tuba gitu. Oh iya. Siapa yang pemain tuba. Jadi saya tuh hoki sebetulnya Mas. Tapi sampai sekarang alhamdulillahnya masih sering diajak lah. Rezeki ya. Iya, rezeki nggak Alhamdulillah. kemana. Kan juga mereka nggak akan sembarang pilih Betul, kan karena iya. kekurangan. Jadi Pasti ibarat karena malah kualitas kayak juga. golden ticket gak sih? Udah tahu gue itu kualitas Nah, tiket iya, tuh langsung betul. aja. Coba ngapain nanya-nanya yang lainnya kan? Iya. Nah, oke lanjut. Terus pernah main di Bandung Philharmonic juga. Terus Ananda Sukaran Orkestra juga, Magenta Orkestra itu dengan Andi Rianto, ya. yes. Terus Medical Chamber Orkestra itu juga di Jakarta. Orkes mahasiswa isi kan itu juga udah sering kan kalau di kampus pasti gitu. ya. Terus Surya Vista, terus ada OSBS dari Bandung itu Oh, acara UPI di kampus UPI. acaranya kampus Sering UPI. banget. Terus Student Symphonic Band Yogyakarta, Himasik Queen Orkestra, terus Orkestra Gita Bahana Nusantara 2015, 2016 dan 2017. Terus habis itu sekarang juga aktif di Guns Brass Quintet. Oh. Jadi itu grup saya sampai sekarang masih Iya. Banyak berlanjut. banget ya. Maksudnya Ya. gimana ya? Nggak capek untuk selalu cari pengalaman di tempat-tempat yang walaupun mungkin itu baru gitu loh. Itu makanya tadi yang sempat aku bilang kita kayaknya belajar pun nggak akan mengenal tempat, dimanapun bisa belajar kayak gitu. Kalau tadi quintetnya Tika ya, Guns Brass Quintet. Betul. Terus Itu, pernah ikut juga di jadi solois waktu itu, solis di kampus. Oh. Disuruh sama Pak Wahyuti itu dosen ensemble tiup kan, disuruh menjadi solois tuba gitu. Itu juga pernah. Terus sama paling penghargaan yang akhir-akhir ini yang sangat nggak disangka gitu, ternyata saya disuruh ikut juga di Jepang waktu kemarin itu di 2019. Di 2019 iya saya orkes dengan Jakarta City Philharmonic itu. Jadi itu ada acara Asia Orchestra Week. Jadi per tahunnya itu selalu ada memang, dan alhamdulillahnya Jakarta City Philharmonic pada tahun 2019 diundang untuk main di sana. Dan saya hanya memainkan satu repertoar. Yang lainnya 4 repertoar kan kasihan. Gitu. Iya. Ya, tapi apa tetap namanya? aja itu luar negeri. Iya. Benar. Iya. Itu kesempatan yang bisa jadi kayak langka banget dan itu kayak rezeki banget bisa akhirnya join untuk ke orkestra luar negeri ya kan dan kayak gitu. Ya ampun, bersyukur sekali gitu saya merasakan konser di teaternya sana, di teater Jepang. Jadi itu namanya Opera City Concert Hall, itu tempatnya di Tokyo, Jepang ya. Tokyo. Itu tempat orkesnya itu terbaik nomor 6 di dunia. Wih. Ya Allah, Bisa bayangin. saya tuh niup sedikit aja piano gitu tuh kayak udah kerasa sampai ujung-ujung ruangan tuh sampai kayak bagus udah ruangannya. denger gitu loh. Jadi fals tuh denger banget. Makanya saya deg-degan, cuma itu pengalaman yang sangat luar Tapi biasa. Saya bisa diteriakin kesana. tuba juga nggak? Gimana Mas? Diteriakin tuba juga nggak? Tuba. Enggak. Enggak ya. Udah pengalaman ya. Cuma satu lagu Mas, itu aja Iya. pop-popan. Pop-popan. Iya. Oh berarti kalau ngomongin pop berarti Tika juga pernah dong kayak kolaborasi sama artis-artis pop Iya. gitu berarti ya. Mm-mm. Kayak artis gitu mungkin pernah nggak kalau ngiring-ngiringin kayak gitu tuh? Iya, kalau artis sendiri banyak sih artis. Kalau artis sendiri saya itu pernah mengiringi Raisa, terus Wah, juga, Raisa. terus Putri Ayu, Dio. terus PCL, terus Firza Idol, Ariel Noah, Reza Radian, terus ada waktu itu almarhum Didi Kempot juga, Melly Goeslaw, ada Kunto Aji, terus siapa lagi ya, Toh Pati, Semi Simorangkir, Regina Idol, Salon Seven, terus Banyak Jota Slim, banget. banyak Ari Lasso gitu. Sampai presiden ke berapa? B.J. Habibie itu
keempat. Ya itu juga pernah saya iringi pas waktu konser BCL dengan Magenta Orchestra. Oh, waktu gitu. Tapi kebanyakan dari ngiringin artis ini di event apa sih? Itu di event-event apa ya Mas ya? Paling kalau memang baru di job sama atasannya. Jadi kalau artis itu sendiri mau menggelar konser besar gitu, pasti kan dia minta tolong sama pemilik orkestranya itu. Untuk Misalkan nyari. kayak Andi Rianto sebagai dia pemegang Magenta Orchestra kan, otomatis si artis itu ngejob si Pak Andi itu tadi. Iya, iya. Tuh. Terus habis itu baru ngejob kitanya. Oh. Gitu, kita sebagai Oke, musisi gitu. diundang gitu. Terus ya ada satu pengalaman menarik lagi itu di saya pernah mengikuti film menjadi pemeran film Wah. Desember Orchestra itu di festival film internasional yang berjudul Ave Mariam. Itu yang ditayangkan pada bulan April tahun lalu, tahun 2019. Tika jadi pemain film. Iya. Oh my god. Waduh. Itu sama Chico Jericho. Hah? Sama Chico Jericho. Chico Jericho. Iya. Itu syutingnya itu di Semarang di Sewu, Kota. pintu Lawang Sewu. Lawang Bapak, Sewu. Ibu. Di Lawang Sewu itu di 2019. Ternyata pernah merambah seni peran. Karena kalau aku pribadi sih melihat Tika looknya menarik ya. Maksudnya punya keindahan sendiri gitu loh dia tuh rambutnya kriwil ya kan. Kan gak cuma saya karena itu saya berorkestra gitu loh. Tapi memang terlihat, sayangnya terlihat Iya, karena cuma pasti, sedikit. Ada teman-teman lain juga yang gitu. itu. Macam-macam berarti pengalaman Iya. Tika ini udah nyicip ya, siapa tahu ya kan aku ketularan ya kan. Amin. Bisa kan situ jadi artis bro. Oh, amin. Karyanya udah banyak banget loh ini loh ya. Udah 30 karya loh ya. Udah aminin rame-rame sahabat Melodika ya. Amin. Amin. Nah, oke. Nah, berarti kalau dari pengalaman-pengalaman itu ya tentu aja berarti yang membuat Tika akhirnya jadi kayak sekarang lah ya, maksudnya Iya, udah kebentuk banget. Dan aku melihat di sini nilai plusnya adalah walaupun orkestra itu identik dengan musik klasik, tapi dari Tika tadi udah nyebutin banyak banget artis yang sudah dia iringin gitu. Dan berarti di negara kita ini, di Indonesia ini memang sudah cukup akrab dengan musik-musik orkestra gitu. Iya. Biar bisa ngeblend dengan musik pop gitu. Jadi bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat lah. Ya. Kayak gitu. Terus ini ada lagi ya. Ada satu lagi itu saya pas waktu GPN juga, waktu kita Bana Nusantara itu saya dipilih menjadi pemain tuba lagi untuk rekaman lagu Indonesia Raya 3 stanza. Oh. Jadi lagu Indonesia 3 stanza itu sendiri kan dulunya itu direkam sama orang-orang yang bukan lokal, bukan orang lokal, bukan orang asli Indonesia gitu. Oh iya, iya. Jadi beberapa player orkestra di dalamnya itu banyak yang dari luar gitu. Oh. Lah Bentar, stanza ini maksudnya gimana 3 stanza? Iya, sedikit menceritakan soal lagu kebangsaan Indonesia Raya karya Wakil Dov Supratman. Hampir semua masyarakat Indonesia pasti mengenal lagu kebangsaan kami hanya satu stanza saja. Oh. Padahal di stanza 2 dan 3 itu adalah pokok lirik alur dari kemerdekaan bangsa kami. Terus dan memang sejauh ini stanza 2 dan 3 tidak pernah dinyanyikan waktu pengibaran bendera merah putih karena durasi lagu Indonesia Raya 3 stanza cukup panjang. Otomatis membutuhkan tiang yang panjang juga kan gitu. Jadi saya menyimpulkan karena durasi dan proses pengibaran tidak bertepatan gitu. Tapi saya sangat menyukai sekali isi dari stanza 2 dan 3 ini gitu Mas. Karena inti singkat dari lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza ini adalah di stanza 1 itu kan itu inti keseluruhan bahwa Indonesia sudah merdeka dan pesan untuk masyarakat Indonesia untuk membangun jiwa dan raga untuk Indonesia. Isi lirik stanza nomor 2 adalah menceritakan betapa kayanya Indonesia ini dengan banyak ragam serta tanah Indonesia ini bisa untuk menghidupi masyarakatnya maksudnya. Kalau orang Jawa bilang kan tanah Jawi gemah ripah loh jinawi itu. Yang artinya tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya kan gitu. Di stanza 3 salah satu yang saya paling suka itu di stanza 3 ini menjaga semua isi dari Indonesia ini dari saling menolong sesama, menyelamatkan sesama, tidak saling menindas, menyelamatkan alam dan seisinya, gunung, laut dan sumber daya alam yang ada di bangsa kami. Dan di perekaman lagu kebangsaan Indonesia Raya tersebut saya juga merasa bangga karena bisa mengikuti proses perekaman ulang total dengan pemain musik lokal gitu. Dari generasi muda bangsa. Full total gitu. Iya. Lokal maksudnya. Iya. Karena di perekaman sebelumnya itu beberapa pemain musiknya menggunakan pemain luar negeri itu tadi kan. Terus dan akhirnya sekarang sudah diperbarui ulang. Ya sudah akhirnya terbentuklah sekarang
lagu-lagu Indonesia Raya yang ada di SD, TK, SMP, SMA yang itu sekarang semua kita dengarkan itu adalah hasil rekaman dari iya. Oh berarti itu ada 3 main. Dan itu rekamannya juga di Lokananta Solo. Jadi dulu tuh pas waktu Indonesia Raya pertama kali direkam itu juga di sana. Oh, biar Jadi biar dapat apa ya momennya Mood mungkin. sejarahnya. Betul. Gitu, Keren. Di keren Lokananta banget. Solo juga. Makanya memang apa ya? Kan kita jadi tahu ya sejarahnya ternyata Iya, lagu Indonesia Raya itu betul. awalnya Stanza. 3 stansa Sejarahnya. ini Iya. sejarahnya juga ternyata tidak yang langsung mulus oleh Betul, Indonesia betul. sendiri Iya. kayak gitu. Tapi yang aku tahu lagu Indonesia Raya itu kalau yang aku tahu ya, menurut orang luar pun kita tuh punya lagu kebangsaan yang sangat indah. Sangat indah betul. Iya, iya. Gitu. Jadi sering banget dipuji. Iya. Bahkan kalau kita lihat di SEA Games tuh kayak bangga banget. Iya. Lagunya kok bagus banget Iya kayak sih. apa ya? Akornya, Haru alunan nadanya. gitu nggak sih? Iya. Dan memang secara kata-kata pun tadi yang udah Tika sampaikan ternyata memang banyak banget maknanya. Maknanya ya. Dari 3 stansa itu yang mungkin sering kita dengar cuma 1, Iya. dari 2 dan 3 ternyata dalam juga. Dalam banget. Itu sih yang perlu kita pelajarin lagi deh kayaknya ya. Aku Iya. juga ini biar makin mencintai bangsa, cuy. Bentar lagi Agustusan, cuy. Oi. Mm. Jadi Ya itu kan? dia sahabat Melodika, the more you know tentang Yes. sejarah. Nah ini udah cerita panjang lebar banget Iya, tinggi sangat lah ya. Apalagi nih berarti? Ya sudah itu saja. Itu mungkin. ya? Ya mungkin cita-cita sih, cita-cita untuk ke depan saya itu kan memang saya sekarang melanjutkan sekolah lagi itu diisi. Oh ya, Iya. udah lanjut lagi ya sekarang ya. Saya berarti masuk ya. lagi di prodi lain itu di seni musik. Saya masuk itu di 2018. Terus sekarang udah semester 4. Yes. Ya karena saya memang bercita-cita saya ingin menjadi pengajar itu tadi. Kayak pengen banget jadi dosen gitu, pengen jadi dosen tuba atau saya jadi pengajar tuba, guru lah apa-apa. Iya. Terus saya akhirnya memilih untuk masuk kampus lagi, masuk isi gitu kan. Masa iya aku mau cuma lulusan SMM kan gitu. Maksudnya cuma lulusan SMK kan kayaknya dipandang tuh kurang. Aduh. Gitu. Sedangkan Pengajar sekarang berkualitas lah, istilahnya berkualitas lagi terus gitu ya. makanya saya masuk lagi 2018 dengan cita-cita saya memang ingin sekali menjadi pengajar tuba dan ya sekarang memang baru merintis sih Mas gitu. Alhamdulillahnya saya udah mempunyai 2 tuba sekarang dan iya dengan 2 tuba itu saya ingin menambah lagi malah gitu karena saya memang Kolektor loh. iya pengen menjadi kolektor memang betul kolektor musik ya. Saya tuba ya kalau bisa punya 5 lah gitu. Jadi biar amin. orang-orang yang membutuhkan tuh juga tak kasih. Bisa. Bisa. Karena emang tadi sempat di awal kan kita ngerti kalau namanya instrumen tuba juga kita susah dapetnya gitu ya ya. Maksudnya Dan ya mahal juga gitu. Mahal. Memang kebanyakan memang di Indonesia sendiri banyak sekali yang sekarang regenerasi yang masih muda-muda ini banyak yang belum punya alat tersebut gitu. Jadi memang saya bercita-cita pengen nolong banget ya. gitu, pengen nolong kayak punya tuba lagi gitu supaya saya tuh bisa alat-alat saya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Wakil sih. Pengen banget ya. Mulia banget sih ini. betul. Karena ya bukan hanya mereka yang udah milih tuba tapi nggak punya alat ya kan. Iya. Tapi kan juga mereka-mereka yang untuk yang belum tahu mau milih tuba apa enggak itu loh. Iya. Karena pasti mereka juga ada pertimbangan nggak sih? Tapi tuba kan susah. Nanti aku susah mau latihannya mau gimana gitu loh. Iya betul. Susah dapetinnya mahal apa gimana. Iya. Jadi Tapi sebenarnya dengan- kalau aku ngeliat Tika nih kayak selalu pingin apa ya? Jadi sosok yang bisa bantu untuk di masa depan gitu loh, untuk banyak orang. Maksudnya Iya, pengen kayak dari banget. awalnya tadi dia pengen jadi guru karena dia apa ya? Selama perjalanan prosesnya dia kan belum menemui guru yang bener-bener guru tuba gitu. Iya. Nah makanya dia memang cita-citanya jadi guru tuba gitu. Iya. Nah sampai akhirnya dia pengen punya alat banyak karena dia ngerasain sendiri gitu, dapat tuba tuh susah, mahal gitu Iya, kan. iya. Jadi itu sesuatu yang menurut aku juga jadi pelajaran banget, motivasi banget kalau mungkin hidup kita akan lebih bermakna, punya tujuannya lebih apa ya, kerasa banget. Ya. Itu karena kalau kita tuh bisa membantu orang lain gitu, Iya. bercita-cita untuk apa ya, untuk Betul. orang lain lah. Ya Kayak walaupun gitu. ilmunya mungkin masih kurang ya, sangat banyak Selalu kurangnya belajar gitu. gitu Iya kan, selalu Tika. belajar ya, makanya saya pengen banget kenal sama pemain-pemain profesional luar gitu. Walaupun dari melalui Facebook ya, dari chat aja gitu. Walaupun Saya tuh Google udah Translate merasa lah ya. banyak banget ilmu yang didapat dari mereka gitu. Heeh. Iya dari YouTube pun juga saya udah cukup bersyukur Udah, gitu.
Dan alhamdulillah saya kan udah banyak banget materi sekarang yang saya kumpulkan sampai saya belum pernah baca itu. Banyak saking sekali yang belum kebaca banyaknya ya. saking banyaknya. Karena mereka gitu. saking welcome-nya sama aku, terus yaudah Jadilah yang Jadilah sekarang yang ini ya. Oke. Banyak banget pengalamannya. Nah ini BTW emang apa ya, maksudnya walaupun panjang banget tapi kayak di sisi-sisi ceritanya tadi kita sama-sama bisa nangkep ya Riga ya. Mm-mm. Kayak apa sih value-value yang bisa kita ambil gitu dari cerita seorang Tika. Maksudnya Tika ini masih berapa umurnya, mungkin bisa boleh tahu nggak share? umurnya 24. Oh tuh Mm-mm. masih muda nggak? Iya. Ya kan masih gelis gitu loh maksudnya, tapi udah punya pengalaman yang kayak gitu ya. Memang mungkin di luar sana pun ada teman-teman yang mungkin serasa gitu, Iya. senasib, semotivasi, Iya. jadinya mungkin akan lebih termotivasi, Betul. terinspire lagi dengan Iya. cerita yang seperti ini. Dengan cerita Gitu. teman kita yang go internasional ini di samping Iya. kita ternyata. Kita juga bangga kan Oh, iya. dengarnya gitu loh. Nah berarti itu apa namanya sampai 2018 sampai sekarang ya, Iya. berarti masih kuliah. Dan kalau yang terdekat ini ya, kita bicara masa kini lah ya. Iya, yang Yang sekarang. terdekat berarti kesibukan Tika itu tadi kalau udah kuliah online Mm-mm. sama konser virtual. Iya, konser Nah kalau virtual. konser virtual nih yang gimana? Maksudnya yang terdekat apa berarti yang mau Tika? kemarin itu udah ada JCP Jakarta City Oh Philharmonic udah itu. juga itu Heeh, virtual udah. ya Mm-mm. karena corona ini ya. Iya, itu daring 2 saya Hmm. ikut. Alhamdulillah saya diundang, terus sama saya ini mengikuti Gita Bahana Nusantara 2020. Memang ada undangan dari sana. Wow. Itu Virtual untuk, juga? untuk konser virtual. Nah, kepo Jadi memang kan besok kayak di apa kan? 17 Agustus besok di Istana Negara nggak ada itu, nggak ada Oh, iya, upacara. Upacara. Heeh. Jadi pakai Karena adanya virtual. pandemi ini. Heeh. Terus akhirnya dibuat di virtual itu tadi. Heeh. Besok di tanggal 17 itu ditayangkan di televisi, radio dan lain-lain. Gokil. Mantap, Ini promosi kan? ya guys. Jadi kita besok sama-sama bisa ngelihat, mungkin kalau buat aku Iya. juga pertama kalinya melihat konser di Istana Negara Ya. virtual. Virtual. Ya, Riga juga nggak sih? Iya, belum pernah dong. Ya mungkin kalau kemarin-kemarin juga jarang merhatiin tuh apa sih GBN apa. Nah sekarang malah kalau udah merhatiin malah Iya. daring duluan ya, online duluan ya kan. Mhm. Paling mungkin insya Allah kalau udah tahun depan udah membaik ya, corona mudah-mudahan cepat membaik ya. Ya. Kita bisa ngelihat gimana sih prosesinya gitu GBN. Nah buat teman-teman yang baru tahu mungkin baru bisa lihat tahun depan nih kayak gitu. Nah oke, ini udah cerita panjang lebar ya Iya. tentang Tika. Kita kayak mau intermezzo sedikit deh Riga, Mm-mm. biar bernapas dulu. Bisa kayak tadi bernapas sih, cuman sesuatu yang apa ya, santai aja deh. Oke. Apa nih Riga? Riga punya apa nih buat Tika bisa santai-santai lah, apa ya? Ya, oke. Jadi kita tadi udah banyak belajar dari pengalaman-pengalaman Tika. Mm-mm. Tapi kita juga punya pertanyaan-pertanyaan untuk Tika. Iya. Mm-mm. Apa itu pertanyaannya? Rapid question. Rapid question ya. Tika nggak usah banyak mikir. Biasanya sih yang aku tahu, yang denger-dengernya sih, kalau namanya kita itu kebanyakan mikir bisa jadi nggak jujur. Iya. Ya, jadi kayak kita Yang pertama muncul di pikiran Muncul di kita itu yang Ah. sebenarnya kita rasain. rasain. Iya. Nah, jadi jawabnya cepet aja, nggak usah banyak mikir. Oke, 1, 2, oke. 3, teng gitu. 1, 2, Oke, 3, teng oke. gitu ya. Ini ada 5 pertanyaan nih Tika, Oke. ya. Oke, mungkin bisa dimulai dari Riga dulu. Oke. Pertanyaan pertama, langsung jawab ya. Ya. Tuba apa pacar? Tuba. Tuba, oke. Mas, maaf ya Mas, ya kok ada pertanyaan ini sih. Oke, aku. Kalau Tika nih suka pakai rok apa celana ya? Rock. Oh, anak rock. Kan? Rok punk. Tapi karena gendut jadinya pakai celana. Karena tidak bisa membohongi jati diri ya rasanya. Gak pede gara-gara gendut. Oke, lanjut aja Tika. Riga. Jadi pemain tuba apa ikut Master Chef? Ikut master ikut master chef dulu. Kalau master chef kan cuma 1 tahun. Kalau tuba itu kan sampai selamanya gitu. Oh, iya. Oh my god, kita baru tahu lagi ya ternyata Tika ini mau ikut Master Chef, guys. Saya seneng masak guys. Wannabe Master Chef Oke, wannabe. mungkin barangkali nanti kita bakal nongol ya itu si Tika ya di TV ya. Hmm. Kita tunggu aja lah. Ini Mie mengejutkan ayam. loh. Mie ayam Oke. Wonogiri. Oke, aku lanjut ya nih ya. Ya. Milih nggak facial setahun apa nggak ketemu pacar sebulan? Gak facial setahun. Wih. Tapi ini bertentangan dengan pilihan yang pertama tadi. Iya gitu ya.
Tapi nggak apa-apa lah. Berarti dia kan kalau tuba sama pacar di tuba. Iya, karena kalau- Tuba kan pertama kalinya dia sama aku juga. Bener. Asik. Yes, Pacar setia. baru berapa 3 tahun yang lalu. Yes, setia berarti. Iya. Tapi kalau disuruh apa namanya? Facial sama pacar, ya pacar ya. Heeh lah. Facial gitu. Wong udah cantik kok. Weh lah. Oke, lanjut. Terakhir nih Rick. Oh terakhir. Oh, Oke. ini lumayan konyol nih menurut aku. Terus gimana? Milih rambut di rebonding lurus, tapi dapat uang 5 juta. Heeh. Apa tetap keriting tapi diwarnain putih kayak nenek-nenek? Pilih yang mana? Ya, Kayaknya panjang juga. ya udah pertanyaan dibonding sampai aja, dibonding aja, Oh, dibonding dapat 5 aja. juta kan Oh, gitu. iya. Karena kan nanti kalau dibonding itu nanti kan lama-lama rusak toh. Nanti lama-lama kan keritingnya Balik balik lagi lagi, tinggal digundul. Kalau diputihin jangan deh. Jangan ya. Oh ya wes, berarti Tika ini emang mencintai ininya apa namanya? Pokoknya rambutnya jangan sampai warnanya Iya, yang beda alami. lah gitu ya. Tapi bentuk beda ya wes Ya lah ya. warna ya, tapi ya jangan putih. Nek warna ya mau aja, tapi ya jangan putih. Kalah putih. Oke, ini buat selingan aja ya Tika ben Oke. orang sepaneng loh, ket mau Iya. ki sepaneng loh, Sepaneng bro. banget, sepaneng banget. Aku juga ngomong juga nggak jelas kan. Maaf Ya ya. sama-sama jadi kayak apa ya? Lebih ke ini sih, belajar dari pengalaman orang gitu loh. Kita berdua ya Rika Ya. ya. Tuh. Nah kalau BTW sih kan pasti dalam proses kita apa namanya berkembang sampai saat ini kan pasti kan ada orang-orang yang selalu dukung gitu kan, kayak teman-teman gitu kan pasti juga selalu ini nggak sih Tika? Iya. Kayak selalu bareng-bareng gitu. Tika ada Haters nggak sih mungkin kayak juga banyak tapi nggak tak pikirin. apa-apa? Haters. Nah, Lo kan udah artis. Biasanya artis nih ada artisnya gitu. RT. Enggak bapak. Banyak yang nggak senang gitu mungkin juga banyak gitu. Iya Tapi yang nggak Hmm, tangan. ya wajar lah, Iya. nggak apa-apa. Makin kita fokus dengan diri kita berkarya dan lain-lain pasti juga makin sejajar gitu kan, pasti juga yang haters juga atau nggak senang atau sirik pasti ada. Iya pasti ada sih. Tapi bukannya itu malah yang bikin kita jadi kayak menemukan orang yang kita nyaman, terus kita bisa berkembang dengan siapa akhirnya juga kita tahu Iya. gitu ya Iya. kan. Kita sendiri yang akhirnya mutusin sama. Makanya makin tua tuh makin ngerti. Ah udahlah, yang mau tulus sama aku ya ayo, yang enggak masalah kayak Iya. gitu kan gitu. Betul. Nah, BTW aku sebenarnya penasaran sih, mungkin kayak ada temannya Tika yang bisa kasih apa ya? Gambaran buat dia tuh Tika tuh orangnya kayak apa sih gitu kan. Ya nggak sih? Aku pengen nelponin seorang ya mungkin nanti ini Tika tahu apa enggak suaranya. Ya. Siapa ini? Ya, ini saya sih call someone ya. Oke. Oke, bisa dengar nggak Tika nih? Bisa. Saya. Halo, Halo. Tika bisa denger nggak ini suaranya siapa ya? Kira-kira bisa tebak nggak nih Tika? Enggak. Coba ngomong lagi. Coba lagi. Enggak. halo Atika. Halo Atika. Apa ya? Coba ngobrolnya agak panjang deh, coba deh. Agak panjang jangan. Atika tahu nggak ini suaranya siapa? Enggak tahu. Olivia bukan sih? Bukan ya? Masa Atika nggak bisa nebak sih? Masa Atika nggak bisa nebak sih? Ayo siapa? Tapi dia tuh medok bukan berarti nggak tahu siapa. Mungkin coba kamu ceritain sesuatu yang itu tuh kamu sama Tika banget. Selalu kamu sama Tika deh yang lakuin. Nah, apa tuh? Ini biasanya aku manggil Tika ini sih kalau lagi bercanda. Kita ya. Halo Gita. Ini juga ada Riga di sini nih, ada Halo, Riga juga. Gita. Iya. Gita apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Sekarang di mana ya Gita ya? Baru di lockdown sama orang tuanya di Kudus. Gimana Ti? Lagi di Kudus ya berarti sekarang ya? Iya. Oke. Emang ini sih belum memungkinkan sih ya keadaannya untuk ke Jogja lagi. Tapi kapan nih dalam waktu dekat ada rencana ke Jogja nggak nih? Belum ada ya. Ti? Belum ada ya. Nah ini emang aku tuh sering banget kalau ngelihat Gita ini kayak udah nempel selalu sama Tika gitu loh, kayak aduh kayaknya apa ya, all of Tika tuh dia tahu deh. Bisa cerita nggak sedikit gitu Tika tuh orangnya kayak apa yang berkesan banget buat Gita? Oke. Tika nih. Tika sabar.
Sabar. Terus dia nih keibuan banget. Oh my god. Jelas. Itu. Terus, iya, terus dia tuh lagi ini seneng banget masak, ya kan? Jadi ceritanya tuh pengen daftar Master Chef gitu. Ya, MCI, Tika MCI, bro. Masak dari sekarang, gitu loh. Oh gitu. Kayaknya tadi emang sempat mention si dia ini emang kepengen ikut Master Chef gitu katanya. Iya kan, nah, relate banget kan, gitu. Makanya aku tahu banget. Tapi nek menurut kamu nih emang dia ini banget ya kayak pokoknya hidup mati lah sama si tuba gitu ya. Iya, benar-benar dia tuh inspiratif banget lah. Pokoknya masih bisa dihitung jari ya yang ambil tuba nih, perempuan yang ambil tuba gitu. Satu yaitu alat gede gitu. Terus kedua itu alat mahal gitu. Yes, betul. Resikonya besar gitu buat mungkin para musisi nih yang tahu banget di dunia pertiupan gitu. Dia nih orang yang termasuk berani mengambil sikap gitu, keputusan buat oke deh instrumennya tuba gitu. Yes. Padahal dulunya vokal ya. Bener. For information ya kan, dia dulunya vokal terus akhirnya pindah instrumen gitu karena mungkin satu masih langka gitu, dan alhamdulillahnya itu jadi rezekinya Tika sampai sekarang gitu, dan semoga kedepannya dan seterusnya sampai mati nanti deh bisa jadi Langgeng rezekinya lah ya sama Tika. tuba ya. Iya benar-benar. Kayak doain hubungan ya kan. BTW ya mungkin ini pengen nggak Tika sama Gita nih ngobrol apa gitu kan, udah lama nih, berapa bulan nggak ketemu nih kalian? Hampir 3 bulan, bro. LDR, Dia PHP katanya 2 bulan mau pulang, mau balik ke Jogja tapi nggak balik-balik. Halo sayang, apa kabar? Halo, suaranya Tika kok kecil banget ya? Masa toh? Masa kecil? Iya, kecil banget. Masa aku manggilnya kita mau balik ke Jogja kapan? Sayangku. Baik-baik ya, yang penting sehat-sehat di sana. Iya, selalu sehat. Iya, salam buat Bu nih, buat Bapak, buat Mas Galang semuanya. Iya. Semoga jualan sebelahnya ya untuk pendengar yang ada di Kudus. Pendengar yang ada di Kudus, ini kita itu jualan seblak, itu usaha dari keluarganya, udah mempunyai 3 cabang di sana. Jadi mungkin bisa mampir kalau misal mau ke Kudus, oke? Aduh, terima kasih ya Tiara. Iya, ini kamu jadi dapat kesempatan iklan di sini ya. Ya. Lumayan ya. Nanti paid promote ya gitu. Siap deh. Terima kasih Tiara. Oh ya, mungkin gitu dulu ya Gita ya. Makasih banget waktunya, ini udah mau digangguin. Mungkin ada 1 pesan, 2 pesan buat Tika nih yang singkat. Selalu jaga kesehatan. Udah sih, jaga kesehatan aja ya, khususnya kondisi sekarang ini. Kalau sehat mah semuanya aman-aman aja. Amin. Iya. Oke. Makasih banyak Gita Thank you, kesempatannya. Gita. Iya. Oke, see you. Iya, see you. Assalamualaikum. Salam. Lah daerah tahu nggak aku Tika? Ya itulah makanya kenapa sesi call someone ini biasanya Oh gitu ya memang. apa namanya? Jadi surprise. Tapi aku emang merasa kayak jadi kenal. bintang tamu tenang. Bintang tamu tenang. Kirain ini kayak tamu sorry kayak siapa tadi gitu kan, emang kayak dia tuh suaranya akhirnya jadi menyamar gitu loh. Ya enggak kan. Oke. Ya nggak kerasa ya. Kita sudah sampai di penghujung episode. Udah di penghujung episode kali ini. Nah, karena ini emang secara garis besar kan nyeritain tentang perjalanan musiknya Tika ya. Ya, betul banget. Kalau boleh, mungkin Tika mau ngasih pesan yang singkat yang mungkin bisa kayak sahabat Coba. Melodika jadi meniru ya, terinspirasi. Terinspirasi gitu Iya. tiba-tiba. Pesan saya untuk sahabat Melodi Podcast adalah Melodika, sorry. Melodika. Oh iya Melodika. Oh iya, Melodika. Tolong konfirmasi. Oh iya ya. Pesan. Waduh. Pesan untuk sahabat Melodika Podcast Yes. adalah
mari untuk generasi muda bangsa, kita semua mempunyai banyak kemampuan pada diri kita. Terus percaya diri dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi angan cita dari kemampuan yang dimiliki. Proses yang penuh rintangan wajib untuk dilalui dan selalu disyukuri. Sekejam rintangan yang kita alami, rintangan tersebut adalah guru terbaik kita untuk menjadikan kuat, optimis bahwa kita mampu dan bisa menjadi yang terbaik. Iya, oke, sip banget ini pesannya yang mudah-mudahan bisa diserap oleh kita semua ya. Iya, yang jelas kita terima kasih banyak ya buat Tika. Sama-sama, seneng banget bisa ngobrol banyak gini. Iya, Semoga emang sukses untuk Melodika Podcast untuk amin, selanjutnya. terima Semoga, kasih. Kalau mungkin ada yang mau konten-konten kenal menarik. Tika di Instagram mungkin? Bisa Tika bisa share follow Instagram Instagramnya? saya @tikatuba TIKATUBA atau Atika Septiana Laksmi. Nah, bisa ya kan kalau sosmednya pun ada babang tubanya. Emang kayak ada cinta mati dah udah ya itu tuh Bro, udah. udah. Itu banyak orang bilang alay juga. Gak apa-apa Tapi deh. nggak apa-apa. Ya, gampang Biarin di-notice orang-orang malah kayak nyinyir, gitu. biarin. Gampang di notice bener. Ya. Nah, oke deh kalau kayak gitu. Oke. Ini kita udah banyak banget ngobrol dan Iya. udah ada pesan-pesan dari Tika. Iya. Mungkin saatnya kita untuk pamit dulu di Ya, episode betul. yang saat ini ya. Dan jangan lupa nih kita ingetin lagi ya Riga Betul. untuk Tonton episode-episode Melodika Podcast yang lainnya. Saksikan juga video-video yang udah ada kemarin. Di episode yang lalu ada episode Hai Terus nanti minggu depan juga akan ada Live Love ya, mungkin kalian kangen ya kan kita ngoceh berdua nih kayak apa. Tunggu aja deh. Nah, kalian bisa temuin kita di Spotify dan YouTube. Dan YouTube. juga di Instagram @melodika_podcast. Ha-ha. Sampai jumpa sahabat Melodika dimanapun berada. Stay tune terus di Melodika Podcast.